Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ondiana, NPM 2122071150. Saya di sini akan menjelaskan tentang skema pada pria dan wanita. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan skema pada pria. Skema pada pria terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian eksternal. Bagian eksternal terbagi menjadi dua, yaitu ada penis dan skrotum. Penis terdiri dari jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan saraf yang berfungsi untuk ovulasi. Fungsinya untuk ovulasi. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantung yang di dalamnya ada testis yang berfungsi untuk melindungi dan mendukung testis untuk menghasilkan sperma yang normal. Bagian skema internal, yaitu ada testis. Testis adalah fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon progesteron. Ini bagian untuk memproduksi sperma dan hormon progesteron. Yang kedua, epididymis. Epididymis ini tempat penyimpanan sperma sementara sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Nah, ini vas deferens ya. Sedangkan vas deferens adalah sebagai tempat saluran sperma dari epididymis menuju vesikulasi seminalis. Jadi dia itu dari epididymis menuju vas deferens, dan setelah vas deferens ini akan menuju ke vesikulasi seminalis. Sedangkan vesikulasi seminalis adalah tempat penyimpanan sperma atau penampungan sperma sementara. Ini tempat penampungan. Yang selanjutnya itu saluran ejakulasi adalah saluran yang pendek dan menghubungkan vesikel seminalis ini dengan uretra. Ini kan vesikel seminalis, ini kandung kemih. Jadi di antara sini. Selanjutnya itu kelenjar prostat. Ini kelenjar prostatnya ini ya. Kelenjar prostat adalah yang berfungsi untuk menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, gram, dan prostilitis yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Untuk kelangsungan hidup spermanya berarti tergantung dari penghasilan getah yang mengandung kolesterol itu dan gram dan prostilitis. Selanjutnya ada kelenjar Cowper atau pubouretra. Kelenjar yang salurannya ini langsung menuju ke uretra. Ini kan langsung menuju ke uretra, menghasilkan getah yang mengandung atau bersifat alkali, yaitu mengandung sifat alkali dia ini. Selanjutnya itu yang terakhirnya itu uretra. Ini uretranya. Uretra itu saluran panjang yang tersusun dari saluran ejakulasi tempat yang terdapatnya penis. Ini kandung kemihnya. Dari kandung kemih ini dia akan turun melalui kelenjar prostat. Dia akan jalan ke sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema pada perempuan. Skema pada perempuan terbagi menjadi dua bagian eksternal dan bagian internal. Bagian eksternal terbagi menjadi mons pubis, vulva. Mons pubis adalah
bagian terluar dari organ reproduksi. Pada bagian ini terdapat lemak, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Yang selanjutnya itu vulva. Vulva merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar, dan vulva terbagi menjadi dua bagian, labia mayora, labia minora. Labia mayora terbagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Bagian ini merupakan kulit yang tebal karena banyak mengandung jaringan sumputan yang mengandung lemak. Sedangkan labia minora merupakan kulit sebelah tengah labia mayora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar di dalam labia minora yang berwarna merah. Tidak ditumbuhi rambut karena tidak ada partikel rambut di bagian labia minora. Nah, selanjutnya itu klitoris. Klitoris itu ini. Klitoris itu benjolan kecil yang terdapat di depan vulva, mengandung banyak saraf sensorik dan elektrik berbentuk seperti biji kacang hijau. Dia ini kecil tapi banyak mengandung saraf sensorik dan elektrik. Selanjutnya itu vestibulum. Vestibulum adalah rongga kemaluan yang terletak di antara labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang vagina. Himen adalah lapisan yang tipis yang menutupi sebagian atau seluruh organ reproduksi wanita atau vagina. Ini di bagian ini. Perineum itu antara vagina dan anus. Adalah otot, kulit, dan jaringan yang ada di antara vagina dan anus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan skema bagian internal, yaitu ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan uterus dengan bagian tubuh luar sebagai organ kooperasi dan saluran persalinan atau tempat peranakan, tempat keluarnya bayi. Uterus, organ yang berrongga dan berotot, berbentuk buah-pir, dengan bagian bawah mengecil. Ini mengecil, dia bagian bawah ini mengecil. Tempat ini berfungsi untuk pertumbuhan embrio. Disinilah untuk tempat pertumbuhan embrionya. Yang selanjutnya tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu ini tuba Fallopi adalah atau merupakan saluran yang memanjang setelah infibulum yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju ke uterus dengan bantuan sila bagian kedua dindingnya. Yang terakhir ovarium. Ini ovarium merupakan organ utama bagi perempuan yang berjumlah dua, kanan dan kiri, dan berfungsi untuk menghasilkan ovum. Di sini tempat penghasilan sel ovum dan hormon kewanitaan.